Kalau teman-teman semua mau doanya cepat dikabul, ya, lakukan 5 cara ini secara istiqomah, dijamin berhasil. Beneran, 5 cara ini. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, Om Budi Channel yang keren-keren semuanya. Jangan lupa bahagia ya. Bahagianya tanpa batas. Bahagianya tanpa syarat. Wajib bahagia. Mungkin sekarang kondisinya teman-teman lagi kurang enak. Masih banyak persoalan yang kurang mengenakan ya, kondisinya masih kurang baik. Tapi yang nonton video saya itu keren-keren semuanya. Nggak boleh bukan ini, nggak boleh ngeluh ya, nggak boleh ngeluh, wajib bersyukur, maksudnya begitu. Ini syutingnya jam berapa? Tag-nya jam 12 malam nih. Ngejar apa nggak tahu saya. Saya tuh udah tidur, sekarang udah ini, langsung kita kan ada tirakat ya. Bismillah, doain ya biar semuanya beres lah ya. Tag satu lagi nih, nggak apa-apa, pokoknya wajib bersyukur, nggak boleh ngeluh, karena dengan kita bersyukur nanti Allah tambahin lagi nikmatnya. Kalau ngeluh nggak ada gunanya. Syukuri deh yang ada di sekitar kita dulu, yang deket-deket. Lihat tuh sekitar kita ya, tubuh kita, mungkin panca indera, semuanya, kesehatan apapun itu syukuri, biar nanti Allah tambahin lagi nikmatnya. Saya doakan semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kekayaan rezeki, harta yang berlimpah ruah dan berkah. Yang punya utang segera lunas, yang hajatnya belum dikabul segera Allah kabulkan. Kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat bersama orang-orang yang dicintai. Amin Allahumma amin. Yang belum subscribe, ya tolong subscribe dulu ya. Tekan tombol jempol ke atasnya, like-nya ditekan, aktifkan loncengnya biar dapat notifikasi kalau ada video kami terbaru. Jangan lupa follow TikTok, Instagram, sama Facebook yuk, kita main Facebook yuk. Nanti salam interaksinya dari kita semua ya. Sambil nonton video ini, orang-orang keren mah ya, yang punya doa terbaik, yang punya doa nih, yang punya hajat, silakan tulis doa terbaiknya di kolom komentar. Pengen rumah, pengen mobil, hutang lunas, pengen apapun juga, jodoh, karir, keturunan, omset, pekerjaan, apapun juga, tulis di kolom komentar doa terbaiknya. Kalau jutaan orang nonton video ini, ditonton jutaan orang, diaminkan secara berjamaah sama jutaan orang, lalu Allah ijabah, dikabul sama Allah. Mau atau mau banget? Kalau mau banget ya udah tulis deh doa terbaiknya di kolom komentar. Yang mau masuk grupnya grup gratis. Grup gratis itu bukan kelas online ya, beda. Grup gratis dan kelas online beda. Di grup gratis fitur chatnya dikunci, nggak bisa buat chat karena banyak yang ngeluh frekuensinya kurang bagus. Ada riado dibagikan, silakan jalankan secara istiqomah. Mudah-mudahan Allah ridho, banyak keajaiban ya. Yang mau ikut kelas online silakan. Nanti kalau kelas online nanti ada grup tersendiri. Nanti kita bisa ngobrol, nggak dikunci itu mah. Ngobrol kita bisa ya, ngobrol-ngobrol lah. Nanti kita adakan Zoom meeting tatap muka lewat Zoom meeting ya, aplikasi ya, secara online ya. Monggo diatur-atur aja. Saya punya trik bagus nih. Dulu saya pernah ikut seminar. Jadi sebelum ikut seminar Quantum Ikhlas, saya udah beli bukunya dulu. Quantum Ikhlas itu keren banget, bukunya karangan RB Sentano. Beliau salah satu guru saya, mentor saya terbaik lah ya. Salah satu guru saya, mentor saya terbaik. Ingat mungkin cerita saya di awal, saya pernah beli tanah dalam waktu singkat. Saya beli mobil dalam waktu singkat, usaha saya naik dalam waktu singkat, hutang saya kebayar dalam waktu singkat. Salah satunya saya mengamalkan ilmu ini. Memang iya, yang saya ajarkan di kelas online kadang-kadang teman-teman nggak percaya. Sama saya nulis, seperti kebanyakan orang yang membuat channel YouTube dan konten kreator lainnya, nulis scripting, kayak gitu-gitu saya nulis. Sampai sekarang saya nulis. Dan itu, kalau nggak tahu ilmunya, sangat powerful loh, beneran. Cuman saya kasih bocoran saat ini rahasianya. Kalau teman-teman semua mau doanya cepat dikabul ya, lakukan 5 cara ini secara istiqomah, dijamin berhasil. Beneran,
5 cara ini. Yang pertama, catat boleh bongo. Ini rahasia, jangan bilang siapa-siapa. Ini rahasia. Yang pertama, fokus. Kadang-kadang kita nggak fokus sama apa yang kita inginkan. Yang ada, kita malah fokus di prosesnya. Jadi apa? Malah jadi ngeluh. Fokus sama tujuan akhirnya. Contoh, kita pengen mobil, ya fokus sama mobilnya, ya. Kita kan nggak perlu uangnya, perlu mobilnya kan. Nanti ada uang baru beli mobil kan gitu. Fokusnya di mana intinya? Di mobil, ya. Fokus bukan di hutangnya, tapi di uangnya. Kita fokus misalnya utang kita nih misalnya 100 juta. Kita fokus sama narik uang yang nilainya di atas 100 juta, 110 deh. Jangan fokus sama hutangnya. Kalau kita fokus sama hutangnya, ya kita narik hutang berarti, ya. Fokus sama yang kita inginkan. Jangan fokus sama yang kita nggak inginkan. Biar alam semesta ini nanti merespon dan akan mencari vibrasi yang sama buat kita. Kalau kita pengen uang, ya fokus sama uang. Kalau kita nggak suka sama hutang, jangan fokus sama hutangnya. Kalau kita pengen kendaraan, fokus sama kendaraannya. Actionnya gimana fokus itu? Ya mungkin kita lihat gambarnya, rasakan itu ada mobil di jalan, pas mobilnya parkir, mungkin mobilnya kita lihat, kita pegang pelan-pelan, jangan ditepok, nanti alarmnya bunyi alarmnya, ya. Pokoknya fokusnya sama tujuannya. Inti tujuannya, bukan yang kita nggak inginkan. Kalau hutang, fokus sama lunasnya. Berarti uang yang kita tarik, fokus sama uangnya. Oke ya, mudah-mudahan paham. Kalau di kelas ini saya jabarkan panjang. Kalau di sini kan durasi, ya. Yang kedua apa? Sabar. Ketika kita ada persoalan atau kita ada keinginan, kita hajat, kita kan berdoa mohon sama Allah untuk dimudahkan, untuk diberi rezeki untuk lunas hutang, untuk apapun juga kita inginkan. Ketika kita bicara sama Allah, kita berdoa, disitulah kita start. Kalau lomba balap lari mah start tuh kita. Bisa start, kita kan jalan atau lari nih, lomba lari ya lari. Kita sabar kan, lari kecil, mulai agak cepet, nanti kecil lagi, sampai ngatur napas kan gitu, sabar. Ada kerikil-kerikil jalan ya wajar ya, sabar. Namanya lomba lari, ada start, ada finish dong. Perlombaan tuh ada start, ada finish. Gak mungkin start terus kan. Nah, kita harus sabar bahwa nanti atau ada finishnya. Gak mungkin selamanya kayak gini. Sabar deh. Pelan-pelan yang penting sampai kan gitu. Ya, yang penting sampai, yang penting selesai persoalannya. Si alon-alon sih penting suke. Suke ini suke permanen kan gitu. Kayak permanen. Pelan-pelan. Nah, itu yang kedua. Penting loh, penting. Yang ketiga apa? Syukur. Kadang-kadang kita pengen sesuatu atau mungkin ada persoalan, kita jarang sekali bersyukur. Makanya kalau di kelas online saya diajarkan teknik bersyukur seperti apa yang mudah, dan itu bisa membuat semuanya jadi indah, jadi cepat dengan bersyukur doang sebetulnya. Ditambah yang tadi lebih keren kan, bersyukur. Syukuri apapun yang masih kita punya saat ini, yang masih Allah titipkan. Gak usah jauh-jauh yang di luar. Tubuh ini, di ruangan rumah, mungkin di dalam rumah, syukuri semuanya. Jangan syukuri yang belum kita punya, syukuri aja yang sudah kita miliki, yang masih Allah titipkan kepada kita. Beneran. Yang ketiga ini kadang-kadang orang suka lupa deh. Banyak-banyak bersyukur, nggak usah ngeluh. Fitur chatnya kan guru berarti ditutup, banyak yang ngeluh. Semua orang punya persoalan, emang Anda aja yang punya persoalan. Kita semua punya persoalan. Ngapain ngeluh kan gitu. Yang belum subscribe dulu, tekan tombol like-nya, jempol ke atas. Sama aktifkan tombol loncengnya. Follow Instagram, TikTok, sama Facebook. Udah deh, nggak boleh ngeluh, bersyukur aja. Yang ketiga penting nih, benar-benar penting. 5-5 yang penting. Yang keempat apa? Yang keempat tenang. Contoh, kita kalau kehilangan kunci motor aja, misalnya kunci, wah cari tuh, diabruk-abruk, diubrak-ubrak, ruangan rumah semua. Ketemu enggak kuncinya, malah ruangannya jadi semrawut kayak kapal pecah. Tapi ketika kita duduk santai, kalau saya sambil rokokan, sambil minum kopi santai, ingat-ingat di mana tadi kuncinya, sambil santai gitu. Masya Allah, tabarakallah, ternyata di saku celana, lupa celana kemarin sore tuh. Ruangan udah dihancurin tuh, udah diubrak-ubrak, di celana kan gitu. Kolam ikan nih contohnya, kolam ikan 1 meter kalau 1 meter, itu kolam lumpur, bawahnya lumpur tuh, ada ikan 3 ekor tuh. Kalau kita lihat tuh, ikan ada di pojok kedua, di pojok satu lagi satu. Ketika kita masuk ke dalam, kita apa namanya?
kita kejar-kejar ikan di dalam ukuran kolam 1 meter itu, yang ada malah keruh, ikan nggak ketangkap, ada yang malah keruh kan, betul nggak? Cobain. Tapi ketika kita biarkan, nggak usah diaduk-aduk airnya gitu ya. Oh, ikan di pojok, langsung diserok di pojok, dapat tuh ya. Serok lagi dapat tuh, karena airnya tenang, si lumpurnya nggak atas. Makanya jangan gerusak-gerusuk, harus tenang ya. Dengan tenang, nanti petunjuk dari Allah tuh datang. Lewat siapa? Mungkin dari pikiran kita, mungkin dari teman, dari siapa aja nanti petunjuk dari Allah tuh datang. Beneran. Tenang ya, makanya tenang. Gimana caranya tenang? Udah zikir aja perbanyak. Kalau zikir masih belum tenang, banyak-banyak baca Al-Quran. Kalau saran saya gitu. Saya bukan orang baik, saya bukan menggurui, saya bukan ustadz apalagi kiai. Saya hanya om Budi, teman kalian semuanya. Saya punya cerita. Cerita saya bisa dibagikan buat orang banyak. Mudah-mudahan ada kebaikan di sini. Itu membawa saya nanti untuk bekal saya nanti ke sana. Ya, kalau teman-teman semuanya menjalankan ini dengan ikhlas, ridho kepada Allah, jalankan semua ini karena ibadah, karena Allah, semuanya gampang kok. Itu yang keempat ya, keren ya. Yang kelima apa? Yang terakhir, bahagia teman-teman. Karena dengan kita bahagia, vibrasinya tinggi, akan menarik sesuatu yang sama vibrasinya. Entah itu uang, entah itu kesehatan, entah itu harmonis keluarga, pokoknya bahagia. Bahagianya wajib, bahagianya tanpa batas dan tanpa syarat. Nggak boleh ada syarat. Saya bahagia kalau saya punya, oh nggak boleh. Pokoknya saya bahagia aja, mau saya begini mau gitu saya bahagia aja. Kalau punya syarat, berarti misalnya saya bahagia kalau punya uang 100 juta. Kalau orang belum punya 100 juta, berarti nggak bisa bahagia dong. Bahagia itu kan nggak bisa diukur dari nominal, pakai angka nggak bisa. Makan kumpul nasi pakai sambal, tahu tempe, asin, 5 orang sekeluarga pakai kerupuk, nikmat bisa bahagia. Jadi bahagia itu nggak perlu dinilai pakai angka aja, pakai uang aja, enggak. Bahagia tanpa syarat. Bahagia wajib kita yang on off kan, kita yang ambil alih. Kita mau bahagia atau mau marah, kita mau bahagia atau mengeluh, kita bahagia atau sedih. Kalau kita sudah mikir wah rezeki harus bagus sih, berarti harus wajib bahagia. Udah deh bahagia aja, tenang aja, ada Allah ini ya. Pokoknya dengan melakukan 5 hal ini ya, mau doa apapun segera Allah kabulkan, dijamin berhasil. Cobain deh ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Pesan saya, jangan capek jadi orang baik ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.